untuk tahun 2020 kita mencoba ya, karena adanya BDR atau belajar dari rumah, ya kemungkinan respondennya tadi guru itu tidak hadir di sekolah gitu. Kemudian juga nanti operatornya mungkin juga bisa di rumah saja. Nah, makanya di sini kita membuat dua moda. Modanya ada pertama ya dua alternatif ya. Pertama adalah aplikasi EDS offline tadi. Jadi kalau misalnya guru-guru ke sekolah atau guru hadir di sekolah, mereka bisa langsung mengisi melalui aplikasi EDS offline yang diinstal di sekolah. Tapi kalau mereka ada di rumah, nah bagaimana cara misalnya? Makanya kita membuat moda aplikasi mobile yang offline survei, mengisi secara offline. Nah, tadi disampaikan juga ya tahapannya seperti apa offline survei ini, ya intinya sederhana Bapak Ibu, bisa dilanjutkan aja. Eh, jadi tahapannya cuma 4 langkah. Ya pertama nanti Bapak Ibu karena baru mungkin kalau sudah ada nggak usah diinstal, tapi kalau belum ada ya nanti langkah pertama adalah instalasi. Langkah kedua setelah instalasi selesai maka Bapak Ibu harus mengunduh instrumennya nanti sesuai jenjang. Kemudian setelah diunduh maka langkah ketiga adalah Bapak Ibu bisa mulai mengisi instrumennya. Jadi nanti responden ini ya kalau mau mereka pakai mode yang di rumah saja, aplikasinya di Android, ya harus install dulu, kemudian unduh instrumen, dan nanti isi instrumen. Nah, dua langkah di depan, instalasi dan unduh instrumen, ini membutuhkan jaringan karena kita terkoneksi dengan internet ya untuk mengambil datanya. Tapi untuk isi instrumen, kita menggunakannya secara offline. Artinya ya kalau Bapak Ibu misalnya berada di daerah yang sulit jaringan, ya mungkin ketika pergi ke kota, Bapak Ibu bisa install dan unduh instrumen, nanti balik ke wilayah Bapak Ibu, isi itu secara offline. Nah, nanti untuk pengiriman, nah ini butuh lagi jaringan untuk kirim lagi ke operator supaya bisa di-insert atau diimport ke aplikasi edit offline. Itu Bapak Ibu jadi cuma 4 langkah ya. Langkahnya sederhana. Ya pertama nanti Bapak Ibu buka di aplikasi Google Play Store ini. Jadi cuma ada mohon maaf untuk yang Mac OS atau yang iOS ya, karena kita belum di sini aplikasinya belum ada. Jadi kita pakai yang Android. Nah nanti di Google Play Bapak Ibu bisa cari dengan kata kunci offline surveys. Nanti dicari akan tampil cukup banyak aplikasinya. Nah nanti yang keluar yang kita pilih adalah yang aplikasi offline survei yang developernya adalah offline survei juga. Jadi ini sama-sama namanya dari developernya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa pilih ya logonya sederhana, ada gambar nanti apa namanya jaringan gitu kan. Kemudian nanti tinggal diinstal. Nah, ditunggu aja beberapa saat setelah selesai diinstal, maka Bapak Ibu nanti akan tampil gambarannya seperti ini. Ada logo offline survei-nya. Nah, sudah selesai diinstal, maka kalau untuk menjalankan nanti Bapak Ibu tinggal di tap saja atau diklik ya ikonnya, maka akan tampil offline survei. Ya ini adalah menu pembukanya, informasi apa offline survei itu. Ya tinggal di oke saja Bapak Ibu, nggak ada masalah. Nah, dashboard dari offline survei standarnya adalah seperti ini. Jadi ada tiga survei contoh dan ini ada tombol add new survey. Nah, untuk menambah survei, karena kita ingin menambah instrumen dari pemetaan mutu ini, Bapak Ibu bisa pilih add new survey. Jadi langkahnya sederhana, tadi install, kemudian sudah terinstall, nanti tinggal di tab, dibuka aplikasinya, nanti terbuka. Ya, kita lihat kalau belum ada instrumennya, ya berarti harus ada di add new survey. Tapi kalau sudah terinstall, maka nanti akan ada tambahan. Ya, karena baru diinstal, maka masih kosong, maksudnya masih baru 3 example ya, 3 contoh. Nanti untuk yang kita ambil adalah add new survey, tinggal pilih. Nah, di add new survey ini nanti akan ada tampilan jendela Bapak Ibu, ada pertanyaan, di mana kita ngunduhnya, alamatnya, kemudian username dan passwordnya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu yang mengunduh. Jadi, nah, alamatnya ada di https://2 ya ukmp3.kemdibut.go.id. Nanti garing lagi, nanti ada 6 digit sebagai kode dari instrumen. Contohnya untuk SD ada ini https ukmp3 kemdibut.go.id garing 658624 induk SD. Nah, usernya Bapak Ibu bisa pakai PMP atau PMP01 atau PMP02 atau PMP03. Passwordnya sama semua, pemetaan 2020. Ini disambung. Nah, untuk tadi kodenya, kalau Bapak Ibu dari jenjang SD, kodenya 658624.
Kalau SMP 215561, kalau SMA 993378. Mohon maaf yang SMK, ya SMK sesuai dengan kebijakan terakhir kemarin, mereka sudah membangun pemetaan sendiri. Nanti mungkin SMK bisa merujuk ke Direktorat SMK ya di Dirjen Vokasi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti kesulitan di UKM P3 Kemdikbud.go.id, ada alamat alternatif, itu adalah https supervisi.etalase.site. Kodenya sama nanti. Jadi dari dua link ini Bapak Ibu bisa melakukan unduh instrumen. Nah, kemudian ya kalau berarti diisinya nanti seperti ini https kmp3kemdikbud.id, kemudian PMP atau PMP 010203. Nah, passwordnya pemetaan 2020. Kalau sudah diisi semua, maka tinggal Bapak Ibu add survei. Nah, tadi ya ini butuh waktu cukup ya tergantung dari kecepatan jaringan Bapak Ibu sekalian. Ya nanti akan mereka mengunduh instrumen. Nanti kalau berhasil, maka akan ada tambahan bar, itu ada tambahan backit ya. Adalah instrumen kuesioner pemetaan mutu tahun 2020. Jadi kalau yang 3 pertama adalah contoh, yang di sini adalah yang Bapak Ibu unduh tadi. Nah, untuk ya di sini saya tampilkan ada menu-menunya Bapak Ibu. Menunya adalah pertama menu run, kedua menu manage survei, dan ketiga menu respon. Jadi sini ada 3 run, kemudian manage survei, connect respon. Jadi survei ini adalah instrumen, kalau respon adalah jawaban. Nah, kita tidak menggunakan menu manage survei sebetulnya, tapi kalau Bapak Ibu misalnya ingin menghapus atau ingin merubah preference bisa juga, tapi kita nggak pakai ini. Yang kita pakai hanya di manage respon. Manage respon artinya apa? Nanti untuk kita melihat memperbarui isian Bapak Ibu, view data ya, view data edit, kemudian juga mengirim, send. Jadi yang dipakai cuma manage respon, kemudian view edit, dan send. Nah, yang di ketiga nanti di run. Jadi untuk memulai pengisi, Bapak Ibu nanti tinggal klik run saja, nanti run, jadi nanti akan butuh waktu proses untuk menyiapkan instrumennya. Nah, seperti inilah contoh dari pengisiannya. Jadi memang ini pakai di HP, ya Bapak Ibu nanti bisa mengisi. Kita butuh nanti ada NPSN, NUPTK atau NIK, dan email untuk sebagai verifikasi nanti ketika diimport ke aplikasi EDS offline. Jadi ini tolong disesuaikan dengan identitas responden. Kalau misalnya tadi identitasnya tidak sama dengan yang ada di database atau di responden, calon responden offline, maka nanti bisa gagal importnya. Jadi mohon nanti untuk memastikan bisa konsultasi atau berkomunikasi dengan operator, menyamakan alamat email dan NUPTK. Kemudian ya nanti kalau ini ada tadi 8 struktur ya, dari standar SKL sampai dengan standar nanti pembiayaan. Jadi kita bagi dengan A, B, dan C, dan seterusnya. Jadi A ini adalah SKL, nah ini nomor 1 sampai terus ke bawah gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal isi, pilih aja 1, 2, 3, 4, 5, 7 sesuai dengan instrumen, nanti lanjut. Nanti kalau sudah oke, next, nanti next. Nah, ya tadi ini offline survey tidak harus dikerjakan sampai selesai satu kali waktu gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini mau kerjakan A saja bisa, atau AB bisa. Jadi tergantung dari waktu dan nanti kesempatan Bapak Ibu. Nah, untuk menyimpannya Bapak Ibu bisa memilih tombol back yang ada di handphone Bapak Ibu. Jadi di mobile, perangkat mobile ada tombol back, nanti akan tampil jendela konfirmasi, apakah exit, apakah simpan, ataukah previous. Nah, ini apa gunanya? Previous itu kalau misalnya tadi Bapak Ibu misalnya sudah berada di bagian B, standar isi. Tapi ketika dipikir-pikir, oh tadi saya yang salah nih di bagian A. Maka Bapak Ibu bisa pilih previous, klik previous untuk kembali ke bagian A. Nanti di bagian A juga gitu, kalau Ibu mau memperbaiki NUPTK atau memperbaiki email juga bisa pakai previous. Jadi previous artinya Bapak Ibu sih kembali ke isian sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin selesai pada saat ini, simpan dulu sementara, Bapak Ibu bisa save, simpan jawaban dan lanjutkan nanti. Jadi kalau misalnya saya udah sore nih, mau masak dulu ya, silakan di save saja, simpan. Nah, tapi mohon ini exit,
karena exit ini hati-hati ya, karena dia akan keluar dan mengabaikan isian Bapak Ibu. Jadi exit ini mengabaikan semua. Jadi kalau misalnya udah sampai H nih, sampai selesai, mau sampai bagian pembiayaan, tiba-tiba Bapak Ibu pencet exit, berarti isian dari A sampai B hilang. Tapi kalau sudah disimpan, tidak hilang. Jadi intinya nanti tombolnya simpan saja Pak. Jadi simpan Bapak Ibu dan previous yang dipakai, exit yang dipakai. Oke itu, nah ini contohnya kalau misalnya tadi kita sudah simpan gitu kan, kita ingin melanjutkan bagaimana, nanti pilih di manage respon, kemudian pilih di view dan edit. Ini review dan edit. Nah maka akan tampilan respon dari Bapak Ibu, ini ID-nya berapa, dan ini ada tombol sampah dan ada tombol pensil. Untuk mengedit berarti Bapak Ibu kamu pilih tombol pensil, artinya melanjutkan pengisian ke bagian yang terakhir. Jadi kalau tadi saya sudah sampai A, ini diedit yes, maka akan tampil bagian B. Nah, ini contoh untuk memulai melanjutkan pengisian. Nah, kemudian kalau sudah selesai semua, maka akan ada tombol submit sampai bagian H terakhir. Tapi berarti Bapak sudah selesai semuanya dan nanti tinggal submit oke, maka jawaban Bapak Ibu sudah siap disimpan. Nah, nanti setelah selesai ini, tombolnya akan berubah menjadi warna hitam. Jadi tadi merah itu masih bisa diedit, kalau sudah hitam itu berarti dia sudah bisa dikirimkan. Nah, langkah selanjutnya ketiga, berarti tadi sudah ada ini langkah ketiga, langkah keempat tinggal pengiriman. Jadi install sudah, kemudian tadi unduh instrumen sudah, ketiganya adalah mengisi instrumen, baik Bapak Ibu bertahap atau sekaligus. Nah, terakhir adalah langkah pengiriman. Nah, langkah pengiriman apa? Langkahnya Bapak Ibu tinggal pilih yang send, jadi mengirim. Nah, mengirimnya lewat apa? Nanti ketika Bapak Ibu klik mengirim, maka prosesnya akan menunggu beberapa saat karena menyiapkan filenya dan bisa di-share atau bisa dibagikan baik tadi melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui email untuk ditujukan kepada operator di sekolah atau kepada penanggung jawab aplikasi EDS agar nanti file ini bisa diimport ke aplikasi offline EDS-nya offline. Itu jadi ini siapan. Nah, nanti dikirim dua file Bapak Ibu, ada DB result dan DSC result. Jadi nanti yang kita import adalah DB result-nya. Jadi dua file ini mohon dikirimkan. Nah, itu intinya. Jadi kita tinggal mengirimkan dan nanti siap diimport di aplikasi EDS. Oke Bapak Ibu, itu jadi nanti